Lapas Nusa Kambangan bagi sebagian orang merupakan salah satu penjara yang paling mengerikan. Lapas yang terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini sudah terkenal hingga ke luar negeri dan sering kali disebut sebagai Alcatraz-nya Indonesia. Bagaimana tidak, penjara ini terkenal mengerikan lantaran memiliki penjagaan yang sangat ketat karena dihuni oleh narapidana kelas kakap dengan hukuman yang berat hingga berujung kematian. Penjara ini juga mendapat julukan Pulau Kematian karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi narapidana. Sepertinya penjahat kelas kakap seperti Ferdy Sambo pantas menempati Nusa Kambangan. Bak bangkai yang tertutup rapat akhirnya baunya memenuhi seluruh ruangan di mana bangkai itu tersimpan. Seperti itulah apa yang kita saksikan dalam drama pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo tanggal 8 Juli tahun 2022 yang lalu. Kebohongan demi kebohongan diciptakan untuk menutupi kebohongan sebelumnya sampai mentok dan tak bisa lagi membuat kebohongan lagi karena jalan sudah buntu. Itulah yang dilakukan oleh Ferdy Sambo mantan Kadif Propam Polri yang dengan segala cara menciptakan skenario pembunuhan ajudannya Brigadir Yosua yang dilakukan di rumah dinasnya. Skenario pertama terjadi tembak-menembak antara Yosua dengan Barada Eliezer yang menyebabkan Yosua menemui ajalnya. Ternyata itu semua akhirnya menjadi senjata makan tuan karena skenario yang diciptakan tidak sempurna seperti Tuhan menciptakan skenario kehidupan manusia di bumi. Hasil pemeriksaan, olah TKP, visum ulang jenazah, keterangan saksi dan keterangan tersangka Eliezer akhirnya aktor di balik pembunuhan Brigadir Yosua mengarah pada Irjen Ferdy Sambo. Dengan ditetapkannya FS sebagai tersangka utama dengan sangkaan pasal berlapis dengan ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun, ujar Komjen Agus. Adapun pasal 340 KUHP tertuang dalam bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan berencana. Dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH, Mahkamah Agung RI, bunyi pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut. Isi pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Akankah Ferdy Sambo akan dijebloskan ke dalam penjara Nusa Kambangan tempat paling mengerikan di Indonesia ini? Kita tunggu teman-teman kabar terbarunya.